Definisi filsafat adalah kebenaran. Kebenaran secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk kebenaran, yaitu kebenaran absolut dan kebenaran nisbi. Kebenaran absolut, kebenaran yang bersumber dari Tuhan, sedangkan kebenaran nisbi yaitu kebenaran yang bersumber dari manusia yang ditemukan melalui pengalaman atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada teori kebenaran. Dari teori kebenaran ada teori-teori lagi. Yang pertama, teori korespondensi. Ada relasi interaksional antara subjek dengan objek yang sebenarnya, lalu ada teori koherensi menuju kepada kebenaran yang sesuai dengan pernyataan sebelumnya, dan ada teori pragmatisme tersimpul dari sesuatu yang fungsional bagi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada kebenaran dalam ilmu pendidikan. Syarat sesuatu dianggap sebagai ilmu harus memenuhi beberapa unsur berikut, diantaranya ontologi, yaitu pembahasan dari ilmu tersebut. Lalu yang kedua ada epistemologi atau metode yang digunakan dalam mencari ilmu tersebut. Lalu yang ketiga ada aksiologi atau kegunaan dan fungsi dari ilmu tersebut. Nah, selanjutnya ada filsafat dan konsep administrasi pendidikan. Yang pertama ada filsafat administrasi, yang kedua ada filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu filsafat praktek pendidikan dan filsafat ilmu pendidikan. Lalu yang ketiga ada filsafat administrasi pendidikan. Nah, ada pun beberapa hal yang harus dipahami agar proses pendidikan berjalan dengan optimal. Yang pertama ada hakikat pendidikan, lalu yang kedua ada hakikat subjek didik, dan yang ketiga ada hakikat guru dan tenaga kependidikan, yang keempat ada hakikat belajar mengajar, dan yang kelima ada hakikat kelembagaan. Selanjutnya yaitu ada penerapan administrasi pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu ada pengelolaan administrasi kesiswaan, yang dimana administrasi ini mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kesiswaan. Yang kedua yaitu ada administrasi kepegawaian, yang dimana administrasi ini mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Yang ketiga yaitu ada administrasi kurikulum. Administrasi ini merupakan segala sesuatu hal yang mengatur tentang kurikulum pembelajaran yang ada di sekolah. Yang keempat yaitu ada pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Tentu saja hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan administrasi tata usaha. Administrasi ini bertanggung jawab tentang segala sesuatu hal yang berkaitan dengan ketatausahaan yang ada di sekolah.